Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para ustaz semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam karangan Syekh Ma'mun Cianjur rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid din fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amat taklidu wa huwa ay ya'rifal aqaidal khamsina. Adapun bermula taklid dan dianya taklid itu bahwa mengenal ia akan akidah-akidah yang 50 walam ya'rif laha dalilan ijmaliyah, dan tidak mengenal ianya baginya akidah akan dalil yang ijmali atau yang tafsili. Fakhtalafal ulama fihi, maka ikhtilaflah oleh ulama fihi padanya taklid. Faqala ba'duhum, maka berkatalah oleh sebahagian mereka ulama, la yakfit taklidu, tidak memadalah oleh taklid. Wal muqallidu kafirun, dan pentaklid itu kafir. Wa dhahaba alaihi, dan berpendapatlah kepadanya tidak mencukupi taklid oleh Ibnul Arabi dan oleh Imam As-Sanusi. Wa qala, dan berpanjang lebar ianya Syekh Sanusi fi Syarhil Kubra, dalam kitabnya Syarah Kubra, fir raddi, pada membantah alaman yaqulu, pada membantah kepada orang yang berkata ia bi kifayatit taklid, dengan mencukupi taklid. Jadi pada dasarnya katanya termasuk Ibnul Arabi dan Imam Sanusi, beliau enggak setuju menyatakan taklid itu enggak boleh dalam tauhid. Nah, itu matanya Ustaz. Ya, yang jumhurnya nggak ada tuh ya? Yang masyhurnya tuh. Iya, itu sebaliknya, tinggal kita balik aja. Oh, berarti yang ba'duhum nih fakhalafa ini sebagian dia berarti itu ya. Jadi ba'duhum ini di antara ba'duhum ya ini Ibnul Arabi dan As-Sanusi. Berarti jumhuruhum yakfi ya. Yakfi taklid. Ya. Sebahagian ulama menyatakan tidak memada taklid. Kemudian di antara sebahagian ulama yang menyatakan tidak memada, ya ini Ibnul Arabi dan Imam Sanusi. Berarti kurang kuat ya kan? Yang kuat berarti jumhur, biasanya mayoritas sana kayak pemilu. Siap. Lanjut ya, ini langsung qauluhu. Kemarin ya. Nah, ini Ustaz. Pak, tunggu langsung ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa amma taqlidu ila akhirih. Hadza ba'du mafhumil ma'rifati mu'arrafati. Qauluhu al-aqaidul khamsin. Uhturiza biha anil ahkamil far'iyyati fa inna taqlida fiha kana ittifaqan bi annaha dhanniyatan la yaqiniyatan. Qauluhu fakhtalafal ulama'u ila akhirih. I'lam anna ikhtilafa fit taqlidi mabniyun ala ikhtilafihim fin nazari. Qila innahu wajibun wujubul furu'i ay ya'sil mukallafu bitarkihi wa illam yakun fihi ahliyatun lahu. Wa qila innahu wajibul furu'i aidan in kana fihi ahliyatun lahu. Wa qila innahu wajibun wujubul usuli ay bihaisu law tarakahul mukallafu kafara. Wa qila innahu laisa biwajibin aslan bal huwa syartun lil kamali faqat. Faman qala bil awwali qala inna taqlida kafin fil imani lakin ma'al isyani mutlaqan. Wa man qala bisani qala innahu kafin fi dzalika lakin ma'al isyani in kana fihi ahliyatun lin nazari wa illa fala isyana.
Wa hadza huwa sahihu. Wa min qala bitsalithi qala innahu gairu kafin fi dzalika fal muttasafu bihi kafirun. Wa min qala birrabi'i qala kafin min gairi isyanin mutlaqan. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ammat taqlidu hadza ba'du mafhumil ma'rifah. Formula ini itu sebagian dari mafhum ma'rifah. Karena di belakang beliau membahas tentang mesti ma'rifah, kan? Wajib ma'rifah untuk setiap akidah. Nah, jadi mafhumnya kalau taklid bagaimana? Nah, taklid ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kemudian aqaidah. Qauluhu al-aqaidal khamsina. Ikhtaraza mengikhtirat ianya musannif dengannya ucapan aqaidal khamsin anil ahkamil far'iyah dari hukum-hukum furu'. Akidah hukum usul, keluar hukum-hukum furu'. Fa inna taqlida fiha, maka bahwa sungguh taklid padanya ahkamil far'iyah itu ada ianya taklid itu ittifakan. Sepakat semuanya setuju boleh ya. Li'annaha dhanniyatun, karena bahwa sungguhnya hukum furu' itu dhanniyah, la yakiniyah, tidak yakiniyah. Mujtahid aja, untuk mujtahid aja dhanni, apalagi kita pengikutnya. Qauluhu fakhtalafal ulama'u. I'lam, ketahui olehmu annal ikhtilafa fit taklid mabniyun ala ikhtilafihim fin nadhari. Ketahuilah bahwa sungguh ikhtilaf ulama pada taklid dalam bab akidah itu dibangun di atas perselisihan mereka pada nadhar. Nah, jadi di sebahagian kitab tulisannya awal wajibin ma'rifatullah misalkan. Awal wajib kepada mukallaf mengenal Allah. Ada yang bilang bukan mengenal Allah. Awal wajib itu nadhar dulu, cari dalil dulu kan. Ya. Atau berpikir dulu. Nah, kalau kita artikan nadhar berpikir. Jadi yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang boleh tidaknya taklid itu dibangun di atas dasar tentang wajib nadhar apa enggak. Qila, dikatakan orang sesungguhnya nadhar itu wajib. Sesungguhnya nadhar itu wajibun wujubal furu'i. Sesungguhnya nadhar itu wajib, ia akan sebagai wajib furu'. Wajib furu' maksudnya wajib kayak hukum yang 5 hukum Islam kan. Artinya ya asil mukallafu bitarkihi. Artinya maksiatlah oleh seorang mukallaf dengan meninggalkannya nadhar. Artinya tidak ada kaitan dengan imannya. Kalau dia percaya adanya Allah, udah imannya udah sah. Cuma kalau dia tanpa nadhar, artinya nggak memikirkan dalilnya, berarti dia maksiat doang. Cuma yang berat, wa illam yakun fihi ahliyatun lahu, sekalipun tidak ada padanya orang itu kemampuan untuk nadhar. Ini pendapat ini yang susah diterima. Orang yang meninggalkan nadhar, dia berdosa sekalipun dia tidak punya kemampuan. Nah, ini kan namanya taklif bima la yutak, membebani sesuatu yang dia tidak sanggup. Wa qila innahu wajibun. Wa qila innahu wajibun, mestinya ada wujubal ya, ini enggak ada. Wa qila innahu wajibul furu'i ayatan in kana fihi ahliyatun lahu. Dikatakan orang sesungguhnya nadhar itu wajib furu' pula. Arti wajib furu' seperti di atas, kalau dia tidak melakukannya berdosa. Tapi syaratnya in kana fihi ahliyatun lahu. Jika adalah padanya seseorang itu kemampuan baginya nadhar. Pendapat pertama wajib nadhar baik mampu atau tidak. Pendapat kedua wajib nadhar tapi bila mampu. Wa qila innahu wujubal usul. Sesungguhnya nadhar itu wajib akan sebagai wajib usul. Artinya masuk dalam kategori akidah juga. Wajib mengenal Allah bersama wajib nadhar dalilnya. Artinya bihaisu law tarakahul mukallafu kafara. Dengan sekira-kira jika meninggalkan akannya nadhar oleh si mukallaf, niscaya menjadi kafir ya. Pendapat ketiga. Waqila, dan dikatakan orang innahu laisa biwajib aslan, sesungguhnya nadhar itu tidak ada ya, itu wajib sama sekali. Balhuwa, bahkan atau tetapi dianya nadhar itu syartun lil kamal, syarat bagi sempurna iman. Apakah? Jadi 4 pendapat. Faman qala bil awali qala, maka bermula siman yang berkata iya, maka bermula ulama-ulama yang berkata iya dengan pendapat pertama.
bahwa hukum nazar wajib sebagai wajib furu, walaupun tidak mampu tetap wajib, berkata ia inna taklida kafin fil iman. Sungguhnya taklid itu mencukupi ia pada iman, lakin ma'al isyan, tetapi bersama maksiat mutlak. Arti mutlak kalau dia nggak nazar, baik mampu nggak mampu, berarti dia berdosa, walaupun imannya sah. Wa man qala bisani, dan orang-orang yang berkata ia dengan pendapat kedua, wajib nazar kalau mampu. Berkata ia, sesungguhnya taklid itu kafin, memadai ianya taklid pada demikian. Ya. Pada demikian, pada iman. Fi dzalik fil iman. Sesungguhnya taklid itu memadai ia pada iman. Lakin ma'al isyan, tetapi bersama maksiat jika adalah padanya seseorang itu kemampuan bagi nazar. Wa illa jika tidak punya kemampuan fala isyana, maka tidak maksiat. Pendapat kedua. Wa hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih. Wa man qala bisalis, barang siapa yang berkata ia dengan pendapat ketiga. Pendapat ketiga tadi wajib usul, bukan wajib furu'. Barang siapa yang berkata ia, dan bermula orang-orang yang berkata ia dengan pendapat ketiga, nazar wajib, masuk dalam kategori akidah juga. Berkata ia, sesungguhnya taklid ghairu kafin, tidak memadai pada demikian iman. Orang taklid tidak sah imannya. Fal muttasifu bihi kafirun, maka orang yang bersifat dengannya taklid itu kafir. Pemangkala birrabi, dan orang-orang yang berkata ia dengan pendapat keempat. Artinya taklid nggak wajib sama sekali. Pendapat keempat, laisa biwajibin aslan. Berkata ianya Siman, taklid itu memadai dari ketiadaan maksiat mutlakah, baik mampu atau tidak. Kembali ke Ustaz. Ya, ini panjang benar ini. Tunggu, wujubal furu'i. Wujubat itu apa i'rab itu ya? Maf'ul. Maf'ul Ustaz. Maf'ul wajib. Oh, maf'ul dari fa'il, isim fa'il itu ya? Ya, wajibun wujubal usul. Tengku, berarti di sini khilafnya bukan masalah wajibnya, tapi dari sudut pandang wajib itu ya? Ya. Kalau masalah wajib sepakat semua wajib gitu ya. Cuman dari sisi pandangnya tinggal apakah wajib usuli atau wajib furu'i. Nah, terus ada termasuk juga ada apakah itu mutlak atau tidak mutlak gitu. Nah, itu. Artinya ahli atau tidak ahli di situ ya. Kalau Ya, wajibnya nggak diperselisihkan semua. Nah, semua wajib, cuma ada yang bilang wajib usul. Kalau wajib usul berarti sama dengan akidahnya kan? Iya. Ya, artinya masuk dalam kategori iman. Tanpa nazar nggak ada iman. Ada yang bilang nggak, beda itu. Iman. Masalah nazar itu berpahala dan tidak berpahala. Ya itu Ustaz. Teguh, kok saya membaca tadi dengarnya yang pendapat yang ada 4 ini di mana kok tiba-tiba aja Teguh rasanya? Dari sebut di atas belum 4 ini Teguh? Enggak dibahas di sini, memang dibahas di kitab lain. Oh, di kitab lain gitu. Tentang hukum nazar itu di sini enggak dibahas. Mungkin enggak tahu juga di depan ya. Dalam kitab Jawharatul Tauhid itu ada. Gimana bunyinya? Ada yang hafal baitnya? Takribul bait. Coba saya lihat syairnya dulu saya. Wa nazihil Qur'ana ay kalamah. Udah pernah hafal dikit, cuma lupa lagi Ustaz. Ustaz Fikri hafal Matan Jauharah? Udah pernah, tunggu pas ujian. Iya. Selesai ujian lupa semua. Allahu Akbar. Saya ingat doang bait satu Ustaz. Wa kullu man kallada fit tauhidi imanuhu mardudatun. Imanuhu lam yakhlu min antar didi ya gitu ya. Iya. Kalau kita putar-putar. Kalau saya hafal satu Tengku. Yang mana? Kuluna sin auhama tasbiha awilhu au fawid warum tanziha itu. Jadi harus kita putar terus MP3-nya biar nggak lupa. Aduh. Ada ini, ketemu nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Fakullu man kallafa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal ja'izi wal mumtani'a wa mislu dzali ruslihi fastami'a. Mana ini? Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi fa fihi ba'dul qawmi yaqil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fil kasbah. Ini masih taklid. Faqala iya jizim bi qaulil ghairi kafa wa illa lam yadal fit lil ghairi kafa wa illa lam yadal fit ghairi. Enggak tahu tentang nadar baik ke berapa. Nah, begitulah Ustaz. Nah, nanti kita cari lagi ya di kitab. Nah, ini di bait ke-15. Jadi di sini memang di bait ini nanti di buku apa ada pembahasan. Di bait ke-15 bunyinya fandur ila nafsika summan taqil. Fandur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summa sufli. Fandur, berpikir olehmu pada dirimu, kemudian berpindahlah kamu bagi alam yang tinggi, kemudian alam yang bawah. Tajid bihi, ini si engkau dapati di dalam dirimu, di alam sun'an, akan ciptaan badi'al hikami yang sangat indah dan kokoh. Nah, di sini nanti ada pembahasan tentang hukum nazar. Nah, itu Ustadz Fikri, Fahri. Ya. Di sana dibahas 4 pendapat ya. Jadi di sini kita dianggap sudah paham nih, makanya beliau menyatakan taklid ini tentang boleh tidaknya taklid berarti didasari di atas tentang wajib tidaknya berpikir. Nah, itu Ustaz. Dianggap udah maklum berarti. Oke. Qauluhu la yakfi. Lanjut. Saya coba tegur ya. Tafadhal. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu la yakfi taqlidu ay fil imani bina'un apa itu? Binaan. Imanu binaan ala anna nazra wajibun wujubal usuli kama marra faqad istaskala hazal qawlu bi annahu yalzimu alaihi takfiri aksaru awamil mu'minina wa zalika mimma yuqaddihu fima alima man anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aksarul anbiya'i attiba'an lima warada anna ummatahu masrufatun salasa ahlil jannati wa ajaba as-Sanusi anzalika fi sarhil sagri bi annal murada bidalilil ladzi tajibu ma'rifatuhu ala jami'il mukallifina huwa dalilul jamali wala syakka annahu ghairu ba'idin husulihi lima'zumil ummati fima qabla akhra zamani fala yustaratu ma'rifatun nazri ala tarikil mutakallimina min tahriril adallati wa tartibiha wa daf'u sabihi waridati alaiha bal wala qudratu ala ta'biri bima hasala fihi fil qalbi min dalilil jumali. Intihat. Oke. Tahu ini Jamal apa Jumal Ustaz ya? Ini kitabnya nggak ada titik komanya, tentu ya agak bingung gimana harus berhenti. Ya. Jamal, entah salah onta Ustaz.
Jamal onta kan. Jadi maksud jamali di sini ijmali, tapi boleh Ijmali. menggunakan jamali. Cuma barisnya nggak tahu nih. Yang artinya umum apa? Jumul, jamaah, jumul. Jumul. Bukan jumul, jumuli, jumli. Kita lihat dulu di kamus. Kalau ijmal mah enak kan? Itulah kemarin. Kalau wadzan sulasi itu susah. Harus kita lihat kamus terus. Kalau udah lebih dari sulasi udah enak, wazannya nggak berubah. Ijmal. Qauluhu la yakfit taklidu. Ai fil iman. Nah, tidak memadai itu kalau ba'dhum di atas tidak memadalah oleh taklid artinya pada imannya. Dah maklum ini alif lamnya kan? Taklid pada iman, bukan pada huruf. Binaan didasari ala annan nadra kepada bahwa sungguh nadar itu wajib wujubal usul. Kama marah sebagaimana yang telah lalu. Orang yang berpendapat nadar itu wajib usuli masuk dalam kategori akidah, berarti taklid tidak cukup. Wa kadis tushkila hadzal qaulu, dan sungguh dimuskilkan orang akan ini pendapat. Ini pendapat rada aneh dan muskil. Kemuskilannya isinya apa? Bi annahu yalzimu alaihi takfiru aksari awamil mukminin. Dimuskilkan orang akan ini pendapat dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu lazim di atas ini pendapat oleh mengkafirkan kebanyakan orang awam mukminin. Berarti banyak dong orang kafir. Karena banyak yang nggak tahu dalil kan. Wadzalika mimma yakdahu fi ma'ulima. Bermula demikian itu sebahagian dari ma yang jelek ianya ma atau cacat ya. Fi ma'ulima pada ma yang diketahui akan dia nyama dari anna sayyidana, dari bahwa sungguh junjungan kita Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam itu aksarul anbiya. Itu yang paling banyaknya dari para nabi nisbah pengikut. Jadi muskilnya berarti banyak orang kafir dong. Sementara yang kita tahu umat yang paling banyak, nabi yang paling banyak pengikutnya nabi kita Muhammad. Kok masa umat nabi banyak yang kafir gara-gara nggak sah taklid? Nah. Dari mana kita tahu bahwa nabi yang paling banyak pengikut itu atba'an kita baca Nabi Muhammad? 5 warada, karena hadis yang warid ianya hadis anna ummatahul musyarrafata, wa sungguh umatnya nabi yang mulia itu sulusa ahlil jannah. Itu 2/3 dari penduduk surga. Nah, kita ulang lagi. Pendapat yang menyatakan taklid tidak memadai karena mendasari kepada pandangan bahwa nazar itu wajib, itu muskil. Pendapat itu ada muskil. Isi muskilnya, kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan taklid nggak sah, terjadilah berarti orang awam itu banyak yang kafir. Itu kan cacat, jelek lah pada hak Nabi. Jelek. Karena kita tahu Nabi SAW termasuk Nabi yang paling banyak pengikutnya berdasarkan hadis dari Nabi. Bahwa umat Nabi mengisi 2/3 surga. Nah, ternyata orang yang menyatakan tidak memada taklid, kayak Imam Sanusi, maksud beliau enggak begitu. Muskil ini tetap enggak jadi muskil lah. Ini. Wa ajabas Sanusi an dzalik fi syarhis Sughra. Menjawab oleh Syekh Sanusi tentang demikian muskil dalam kitabnya Syarah Sughra. Apa jawabannya? Bi annal murada bid dalil alladzi, dengan bahwa sungguh yang dimaksud dengan dalil. Dalil alladzi tajibu yang wajiblah oleh mengenalnya dalil wajib kepada semua mukallafin, huwa itu dalilul jamaliyu, itu dalil atau jumaliyu, dalil jumali. Nah, jadi kata beliau gini, Imam Sanusi kan berpendapat taklid nggak sah. Artinya harus mengenal dalil. Jadi maksud beliau mengenal dalil yaitu dalil jumali doang. Bukan dalil tafsili. Wala syakka annahu ghairu ba'idin husuluhu li mu'dhamil ummah fima qabla akhir zaman. Dan tidak diragukan bahwa sungguhnya dalil jumali itu tidak jauhlah oleh hasilnya dalil bagi kebanyakan ummah pada masa sebelum akhir zaman. Nah, jadi orang yang menyatakan wajib mengenal dalil kayak Imam Sanusi nggak memada taklid, maksud beliau dalil jumali, dalil ijmali.
tidak diragukan kalau dalil ijmali itu kemungkinan besar diketahui oleh banyak umat Nabi. Hingga sampai sebelum akhir zaman semua orang tahu dalil ijmali. Fala yushtaratu ma'rifatun nadri ala tariqil mutakallimin. Maka tidak disyaratkan akan mengenal nazar di atas tarikat atau metode para ahli kalam. Min tahriril adillati wa tartibiha, dari menguraikan dalil-dalil, mengaturnya dalil, wa daf'i syubahil waridati 'alaiha, dari membantah syubhat-syubhat yang datang yang syubhat kepadanya dalil. Bal walal qudrah, bahkan tidak disyaratkan akan punya kemampuan alat ta'biri untuk mengungkapkan bima dengan sesuatu yang telah hasilnya dalam hati minad dalilil jumali, dari dalil-dalil ijmali. Yang penting dia tahu aja, walaupun tidak mampu menceritakan kepada orang lain nggak apa-apa. Berarti itu kan ringan. Jadi kemungkinan semua umat Nabi juga tahu. Nah. Binaan itu i'rab itu pakai apa tadi tuh? Nah, ini kita takdir Ustaz. Kita takdir fi'il. Ya. Oh, itu yubna gitu. Iya, coba. Nah, ini kan. La yakfit taklilu fil iman. Tidak memandalah oleh taklid pada iman binaan. Nah, ini kan. Nah, kita ini maf'ul min ajli. Kita takdirkan. Kita takdirkan fi'il di sini apa misalkan? Yubna boleh. Yubna hadzal qaulu binaan. Kayak di sono niyabatan. Kalau dalam Muhtasar Jitan sering ketemu niyabatan, Ustaz. Ya. Niyabatan anid dhamma. Jadi naba niyabatan biasanya. Naba niyabatan. Kalau di sini yubna boleh. Binaan. Ini bina ini masdar tuh ya. Masdar. Bina masdar ya. Bana yabni binaan. Binaan ya. Atau kalau langsung binaan maf'ul min ajli juga boleh kan? Liajli ya, nah, sebagai Tidak memadalah oleh taklid pada iman. Kenapa tidak memadah? Karena membina, mendasari di atas nadar itu aja. Kalau liajli itu bukannya sebagai artinya itu. Sebagai karena boleh, karena boleh. Kalau sebagai, kalau saya maf'ul mutlak, Ustaz. Oh gitu. Oh, liajli itu karena gitu. Karena. Kama Zaidun ijlalan. Karena. Kalau maf'ul mutlak apa namanya? Jalas tuh julusan ya. Aku duduk sebagai duduk. Nah, kalau sebagai itu maf'ul mutlak. Bebas Ustaz, yang penting paham kan? Arti mah bebas. Coba lihat sana. Husulahu tentu Gimana? annahu ghairu ba'idin husulahu. Husuluhu. Ini fa'il ba'idun. Annahu ghairu ba'idin husuluhu. Tidak diragukan bahwa sungguhnya dalil ijmali itu tidak jauhlah oleh hasilnya dalil ijmali limu'dhamil ummah, bagi kebanyakan umat. Padama kapan hasilnya? Padama yang ada ya sebelum akhir zaman. Atau kita baca ghairu ba'idi husuli juga boleh. Kita idhofah. Idhofah juga boleh. Nah, ya kan? Tapi ini kan ba'in isim fa'il nih. Kita amalkan juga boleh. Ghairu ba'idin husuluhu boleh. Ghairu ba'idi husulihi juga boleh. Ya. Ini sama kayak Zaidun daribu amrin, Ustaz. Zaidun daribu amrin. Boleh Zaidun daribun amran. Boleh Zaidun daribu amrin. Nah, itu. Gimana lagi Ustaz yang perlu kita i'rab? Zaidun daribu amran boleh tuh ya? Boleh. Zaidun daribun tapi pakai tanwin. Zaidun daribun amran. Bermula si Zaid itu yang memukul ia akan si Umar. Daribun amran ya. Bukannya dulu katanya dia boleh beramal itu kalau ada mudafin dari buhu amran gitu. Itu tuh ya, ada mudafun ilaihnya dulu.
setelah isim fa'ilnya gitu. Enggak, isim fa'il itu kalau dia jadi khobar dia beramal. Ya. Kemudian beramal maksudnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul kalau muta'addi kan. Ketika dia sah beramal tapi tidak kita amalkan juga boleh, namanya idhofah lafzi, bukan idhofah maknawi. Jadi kalau kita baca Zaidun dharibu amrin sama aja. Iya, dari Bu Amrin. Nah, Tapi kita dari mudahkan. dari Bu Amran boleh gitu. Boleh, tapi dharibunya pakai tanwin. Dharibun amran. Nah, itu. Oh. Nggak boleh dharibu amran, nah itu nggak boleh. Kalau dharibun amran boleh. Amran boleh. Oke. Ya, makasih. Ini nama kitabnya Tengku kan Kifayatul Awam ya. Jadi bakal akan sering menyinggung tentang nasib tauhidnya orang-orang awam gitu Tengku ya. Ya. Maksudnya begini, kalau udah khatam kitab ini udah cukup untuk orang awam, Ustaz. Kayak kita kan. Kifayatul Awam. Berarti kalau kita udah khatam kitab ini belum alim ya, masih tetap awam, baru sah jadi Awam, awam ya. Ustaz. Awam. Segini susahnya Tengku. Masih awam. Bacanya susah Ustaz. Karena bahasa Arab, Ustaz. Coba kalau bahasa Indonesia kita baca kan. Nah, ini diterjemahkan jadi bahasa Indonesia kan semua jadi nggak awam lagi. Ya kayak bi annahu yalzamu alaihi takfiru aktsari awamil mukminin. Dengan nazar wajib ini kan. Saya juga jadi berpikir ini kebanyakan menyinggung masalah awam ini apa karena judul kitabnya Kifayatul Awam. Ya, udah cantik. Oke, lanjut. Qauluhu wal muqallidu kafirun. Coba Ustaz. Ini yang penting. Ini lambat dulu. Qauluhu wal kafirun. Lanjut. Ay fil akhirati. Fala yunafi أنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا إذ لا قائل بأنه يعامل معاملة الكفار فيها فالخلاف في أنه مؤمن أو كافر بالنسبة للآخرة وأما بالنسبة للدنيا فتجري عليه أحكام الإيمان اتفاقا كما نص عليه اليوسي قوله وذهب إليه ابن العربي والسنوسي أي ذهب إلى قول بعضهم بعدم كفاية التقليد وأن المقلد كافر. Oke, Ustaz. Syukran. Ya, qauluhu wal muqallidu kafirun. Ai fil akhirah. Kafir di akhirat berarti kan. Jangan diperangi semua orang awam. Fala yunafi annahu yu'amalu muamalatal muslimin fid dunya. Maka tidak menafikan ianya pendapat akan bahwa sungguhnya bahwa sungguhnya si mukallid itu yu'amalu diperlakukan akan dianya si mukallid akan sebagai memperlakukan orang muslimin di dunia. Nah, jadi kafir di akhirat doang dalam pandangan ulama yang menyatakan mukallid itu kafir. Idzla qaila. Kenapa maksudnya mukallid kafir di akhirat? Idzla qaila karena tidak ada orang yang menyatakan bi annahu dengan bahwa sungguhnya si mukallid itu yu'amalu diperlakukan akan dianya si mukallid muamalatal kufar akan sebagai memperlakukan si kafir fiha di dunia. Fal khilafu fi annahu mu'minun aw kafirun binisbah lil akhirah. Maka bermula khilaf itu pada bahwa sungguhnya si mukallid itu beriman atau kafir dengan dinisbah bagi akhirat. Wa amma binisbati lid dunya, adapun dengan dinisbah bagi dunia, fatajri alaihi ahkamul iman. Maka berlaku kepadanya si mukallid oleh hukum-hukum iman ittifakan sepakat. Kama nassa alaihi Yusi sebagaimana yang telah mengas di atasnya oleh Syekh Yusi. Ya. Jadi itulah dia. Di dunia tetap beriman semuanya. Orang yang percaya kepada Allah dan Nabi udah beriman. Qaulu wa dhahaba ilaihi. Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi wa Sanusi ay dhahaba. Berpendapatlah keduanya, Ibnul Arabi dan Syekh Sanusi ila qauli ba'dihim kepada pendapat ba'dhum. Yaitu bi'adami kifayati taklid dengan tidak memadanya, tidak mencukupinya taklid. Wa annal muqallida kafirun dan bahwa muqallid itu kafir. Nah, itu dia. Cuma di sini nggak dijelaskan ya Ibnu Arabi yang mana. Biasanya ada yang pakai al, ada yang nggak pakai al. Ibnu Arabi ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi ahli tasawuf itu ya, kalau nggak salah ya, pengarang kitab apa namanya? Fathul Maqqiyah, Ibnu Arabi. Kalau ini Ibnul Arabi pakai lam. Begitu kayaknya dalam Fathul Awam.
Tunggu, di kitab yang Tengku pakai ini, Tashilul Muram ini itu mukhtasar lagi Tengku ya? Iya, Dari Kifayatul Awam ya? ya. Diambil yang penting-penting doang. Oh, Sebagai apa namanya? ringkasan. Iya, lebih mudah mungkin tujuannya kan. Namanya juga tashil, Ustaz. Mudah-mudahan. Itu Saya pakai memudahkan. Kifayatul Awamnya, jadi banyak yang kepotong-potong, kelewat-lewat gitu Tengku. Iya. Jadi sesudah kita baca ini baru kita baca Kifayatul Awam, baru keren kan? Tapi tetap aja masih awam. Iya. Enggak apa-apa, Ustaz. Itu lebih luas lagi. Hasyiah Syekh Bajuri mah panjang benar. Ya. Semua ilmu dimasukkan ke situ. Ini awam muqabalahnya khos ini Ustaz. Manhum khot ya Ustaz. Iya, bukan jahil, bukan. Jangan jahil. Hmm. Tengku ittafaqa tadi sebagai apa ya? Ya? Ittifaq tamyiz, Ustaz. Oh, sebagai tamyiz gitu. Ya. Ittifaqan. Kan kalau tamyiz itu harus ada apa itu ya? Ada fiil yang dijelasin yang mana itu? Yang mana dijelasinnya itu ya? Ya, coba mana tadi? Nah, ini tamyiz nisbah namanya. Toba Muhammadun nafsan. Ya Rumiyah Ustaz. Toba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad, ya kan? Apanya yang bagus? Jiwanya. Ya, berlakulah di atasnya oleh hukum iman. Berlaku bagaimana? Bisa enggak? Oh, sepakat. Sepakat para ulama berlaku hukum iman. Nah. Atau ada i'rab yang lain kalau bukan tamyiz? Apa kita hal, Ustaz? Kalau hal harus ditakwil muttafiqin. Kalau anu nggak bisa tunggu ya sebagai apa? Ittifakan itu sebagai apa? Maf'ul li ajlih tadi nggak bisa tunggu ya? Nggak boleh. Boleh. Karena bukan alasan. Ini kan bukan jadi alasan kan? Berlaku kepadanya oleh hukum iman. Kenapa berlaku? Karena sepakat. Jadi berlakunya bukan karena sepakat, tapi mereka sepakat kalau hukum itu berlaku seperti itu. Bukan berlaku karena kesepakatan, bukan. Nggak bisa jadi alasan. Bukan sebagai kalau hal, jadi mereka dalam keadaan bersepakat gitu. Boleh, cuma hal kan wasaf, Ustaz. Oh gitu. Ini masdar, boleh kita takwil muttafiqin boleh. Fatajri alaihi ahkamul iman muttafiqin, boleh. Tapi kan katanya kalau ketemu takwil dan tidak takwil, lebih baik tidak takwil dulu kan? Oh iya betul. Nah, kalau masih ada alasan, kalau nggak ada baru diolah. Siap. Al aslu fil kalami haqiqatuhu. Itu. Fil i'rab juga begitu, Ustaz. Berarti al aslu fil abdi haqiqatuhu, tunggu. Nah, itu kalau saya pernah belajar gini, jadi syahadat itu ada dua bagian, disebutnya ada syahadat syar'an, ada syahadat munjin. Nah, kalau syahadat syar'an itu ya sekedar menggugurkan hukum-hukum duniawi ya. Kalau di sini kan seperti kafir akhirat, muslim dunia. Nah, seperti itu. Jadi syahadatnya ini kalau orang nggak marifat itu, nah sebetulnya syahadat syar'an. Ya, jadi istilahnya kalau hukum di dunia dia sebagai muslim, tapi di akhirat dia kafir. Nah, seperti contohnya orang yang sekedar baca syahadat aja, seperti non-Islam, masuk Islam dia baca syahadat aja, cuman dia nggak didasari tuh dia masuk Islam, seperti hanya karena ingin menikahi orang Islam lah, tapi dia nggak marifat. Ya. Kalau karena dia udah baca syahadat ya muslim, tapi secara akhirat dia kembalikan lagi kepada keyakinan dia. Gitu. Yang kedua, syahadah munji yang menyelamatkan. Iya, syahadat munjin ini ya yang dunia akhirat gitu tentu. Di dunianya dia dilindungi oleh hukum Islam, di akhiratnya juga selamat gitu. Iya. Nah, itu dia tambahan kan. Berarti ini yang syar'an ini tauhid yang tidak menyelamatkan. Ghairu munji di dunia doang, enggak munji di akhirat. Dalam kitab Kifayatul Awam ini ada penjelasan nih. Kalau Ibnul Arabi ini apa namanya? Ibnul Arabi hadza huwal imamu Abu Bakar al-Faqih. Nah, seorang faqih
Bi khilafi Muhyiddin bin Arabi As-Sufi. Kalau Ibnul Arabi yang Sufi itu nggak pakai alif lam biasanya untuk membedakannya. Ibnu Arabi. Itu pengarang Fususul Hikam itu, Bang. Ya, benar. Sama Futuhul Makkiyah. Nama Futuhul Makkiyah. Nah, itu Fususul Hikam itu termasuk kontroversi juga itu kita. Kitab dilarang dibaca, Ustaz. Kecuali sama Kiai katanya enggak. Iya. Kalau di Aceh insan kamil, Ustaz. Kitab kontroversi. Jadi Ibnul Arabi, Ibnu Arabi ya, ini beda orang ya. Itu dalam kitab Risalatul Mu'awanah sudah diingatkan kita kitab yang dilarang baca. Sebenarnya bukan dilarang. Boleh kita baca, tapi ada tahapannya kan. Karena untuk memahami kitab-kitab itu harus ada kitab lain di bawahnya. Iya. Nggak boleh loncat, ntar salah paham kan. Kalau Fususul Hikam itu bisa liberal itu, Bang. Iya. Bisa liberal orang. Itu kayak dulu kan apa namanya? Ulil Absar ya. Iya. Gus Ulil Absar kan rada liberal dikit dulu. Sekarang udah kembali baca Ihya saya lihat. Al-Munqidh Minad Dhalal baca kan, Mishkatul Anwar. Udah Ghazalian. Keren juga itu. Nggak laku lagi liberal sekarang. Santri, keren itu. Ada channelnya. Baca kitab macam-macam, kitab Imam Ghazali. Lanjut. Nah, ini ya. Lakin. Ya. Ini dikit doang, siapa yang mau baca? Tafadhal. Ada baca, biasa baca. Tafadhal, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna. Ya. Lakin naqala anna sanisiya raja'an dalika wa qala bi kifayati taklidu. Lakin lam nara fi kifayati kitabihi illa qaulu bi'adami kifayatihi. Lakin. Ya. Qaulu lakin nakala ila istidraku alama qablahu iha nihi anasaniyya istamarra alama qala bihi min adami ittifa'i bitaqlidi qauluhu annalika ay qaulu bi'adami ittifa'i bitaqlidi qauluhu lakin ila istidraku ala istidrakihi qauluhu lam nara fi kitabi ila ay fi kitabihi allati ra'aynaha wa hadha la yaktabi anna sanasiya lam yasrah bidzalika fi jami' kitabihi allati atla'a alaiha syekhu faqat. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin nukila. Tetapi dinukilkan orang An-Nas Sanusiyya raja'a an dzalik. Bahwa sungguh Imam Sanusi itu rujuknya dari demikian. Demikian pendapat. Awalnya Imam Sanusi berpendapat taklid nggak mencukupi. Kemudian ada orang ulama yang menukil bahwa Imam Sanusi rujuk dari pendapat itu. Ini pendapat itu ditarik kembali ya. Waqala dan berkata ianya Syekh Sanusi bi kifayati taklid, memada taklid. Artinya beliau merubah pendapatnya. Lakin lam nara. Nah, masalahnya lakin lam nara fi kutubihi illal qawla bi adami kifayati. Tetapi kami tidak melihat, kata Syekh Fadhali. Tetapi tidak kami lihat dalam kitab-kitabnya Sanusi kecuali pendapat yang menyatakan dengan tidak memadanya taklid. Ada ulama yang menyatakan Imam Sanusi rujuk. Tapi pendapat beliau tentang rujuk itu tidak ditemui dalam kitab Imam Sanusi. Ya. Yang tertulis cuma tidak memadai. Bisa saja kan? Mungkin Syekh ini nggak tahu, mungkin belum membaca semua kitab kalau menurut syarah di sini. Ini qauluhu lakin nukila istidrakon, ini pengecualian di atas ma sebelumnya ini biihamihi dengan mewahamnya ma qablah. Wah sungguh Imam Sanusi itu istamarra tetap ia ala maqala di atas ma yang berkata ianya Syekh Sanusi dengannya ma
dari tiadaan memada dengan taklid. Jadi sebelumnya seolah-olah ada paham kan? Berpendapatlah Imam Sanusi enggak memada taklid. Kan waham kita berarti begitu sampai beliau meninggal. Kemudian diistidrak. Oh, Imam Sanusi rujuk. Qauluhu anzalik, anzalikal qauli, dari demikian pendapat dengan tidak memada taklid. Qauluhu lakin istidrakun alal istidrak. Istidrak di atas istidrak lagi. Qauluhu lam nara fi kutubihi, tidak kami lihat dalam kitabnya Sanusi. Fi kutubihi allati ra'ainaha, pada kitab-kitabnya Sanusi, kitab alati yang telah kami lihat akannya kitab. Dalam kitab Imam Sanusi yang kami lihat enggak ada tulisan memada taklid. Wa hadza la taqdari, bermula ini itu tidak menghendaki ia bahwa sungguh Syekh Sanusi itu lam yusarrih, tidak menjelaskan ia dengan demikian memada taklid dalam semua kitabnya Sanusi. Bal fillati ittala'a 'alaiha Syekhu fakat. Tetapi dalam kitab-kitab yang melihat kepadanya kitab oleh Syekh saja. Artinya kitab yang Syekh Sanusi yang dibaca oleh Syekh Fadhali ini tidak ada tulisan yang menyatakan taklid memada. Bisa saja ada kitab Syekh Sanusi yang lain kan yang tidak dilihat oleh Syekh ini yang menyatakan memada taklid. Nah. Ini kan istidrak di atas istidrak, maksudnya dua kali lakin ini ya. Lakin dan lakin. Qauluhu lakin istidrakun alal istidrak. Nah, ini. Pertama di atas Imam Sanusi berpendapat tidak sah taklid. Tetapi ya kan ada pengecualian. Seolah-olah kan tadi enggak memada taklid, ya udah enggak memada. Ternyata ada yang menukil bahwa Imam Sanusi rujuk. Tetapi lagi walaupun beliau rujuk, tapi dalam kitab beliau tidak ditemukan. Bisa saja kitab beliau banyak, ada yang tidak ditemukan oleh Syekh. Ya, kembali ke Ustaz. Nah, itulah. Jadi kita lihat kan para ulama kan dalam membawakan dalil-dalil tidak cukup hanya mendengar dengan mulut ya kan. Saya mendengar Syekh saya begini-begini, enggak cukup, harus ada tulisannya. Harus bisa dibuktikan dengan tulisan. Karena zaman dulu seorang ulama yang berpendapat biasanya pendapatnya diketahui ya lewat tulisannya. Kalau kita sekarang kan beda Ustaz. Guru saya berkata begini-begini kan. Itu enggak bisa, boleh sih tapi enggak menguatkan. Kalau kita enggak bisa membawakan datanya berarti enggak menguatkan. Gimana Ustaz? Ya. Aman Ustaz Fahri Irab. Aman. Aman. Penting juga Irab Ustaz. Sebelum kita ngaji kitab Balaghah nanti Irab harus sudah beres. Siap ya. Ustaz Baruli? Jadi kan kemarin saya baca-baca kitab Balaghah. Ternyata ada yang di bawah Jawahirul Balaghah Ustaz. Ada lagi, iya. Jadi itu termasuk kelas sanawiyah Ustaz. Kita ngambil ibtidaiyah aja. Iya. Biar bertingkat. Nah, namanya Durusul Balaghah. Iya. Jadi ada Durusun Nahwiyah, ada Durusul Sarfiyah kan. Ini pengarang Syekh Hafni, namanya Durusul Balaghah. Itu kata beliau, nasnya memang belajarnya di bawah Jawahirul Balaghah. Sesudah kita belajar Durusul Balaghah, baru naik tingkat jadi Jawahirul Balaghah. Nanti baru di atasnya ada lagi Iqtida dan seterusnya. Nah, itu. Ya, terserah Tengko yang mana aja Tengko. Siap. Siap. Oke, lanjut. Nah, satu alinea lagi. Siapa yang mau baca? Tafadhal. Ini mukadimah yang sebelumnya bukan mukadimah Tengko ya. Ini apa lagi? Ini mukadimah lagi. Ini banyak mukadimah Ustaz nih. Ini mukadimah tapi udah masuk isi kitab Ustaz. Yang pertama dulu mukadimah juga. Ini mukadimah lagi. Ya. Mukadimah yang berkaitan dengan isi kitab ini.
Kalau di awal mukadimah yang berkaitan dengan mengarang kitab. Ya. Siapa yang mau baca? Ustaz Firly? Tafadhal Ustaz. Ustaz Nasruddin udah ya. Ustaz Hasrul Haitami ada ini. Yang mau baca tafadhal silakan. Siapa aja boleh. Yang belum. Mana ini Ustaz Fikri mana? Udah jalan belum Ustaz Fikri? Mana yang baca? Oke. Muqaddimatun. Saya tunggu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. I'lam anna fahmal aqaidil khamsina al-atiyata yatawaqqafu ala thalathatin al-wajibi wal mustahili wal jaizi. فالواجب هو الذي لا يتصور في العقل عدمه أي لا يصدق العقل بعدمه كالتحييز للجرم أي أخذه قدرا من الفراغ والجرم كالشجر والحجر فإذا قال لك شخص إن الشجرة لم تأخذ محلا من الأرض مثلا لا يصدق عقلك بذلك لأن أخذها محلا واجب لا يصدق العقل بعدمه. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ya. Hadhihi muqaddimatun. I'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyati. Ketahui olehmu bahwa sungguh memahami akidah-akidah yang 50 yang akan datang. Nah, naik kepada akaidi Ustaz ya. Ketahuilah bahwa sungguh memahami akidah-akidah yang 50 yang akan datang itu ya tawakafu. Terhenti ia memahami akidah ala salah satin di atas 3 perkara. Yang mana 3 perkara? Al-wajibi, wajib, wal mustahili, mustahil, wal jaizi dan jaiz. Fal wajibu huwallazi la yatasawwaru atau yutasawwaru. Maka bermula wajib itu dianya wajib itu alladzi yang tidak ditasawurkan, yang tidak Tergambar tangguh. Nah, maka bermula wajib itu dianya wajib itu alladzi yang la yatasawwaru, yang tidak tergambar pada akal oleh tidak adanya alladzi. La yusaddiqul aqlu, tidak membenarkan oleh akal dengan tidak adanya alladzi. Kat tahayyuzi, seperti mengambil tempat bagi jirim, bagi benda. Akhdhihi, seperti mengambilnya jirim akan satu kadar minal faraghi, dari kosong. Benda nggak perlu kepada tempat. Nah, ini akal kita nggak percaya. Wal jirmu kasyajari, bermula jirim itu seperti pohon. Wal hajari, batu. Orang menyatakan batu tidak ada tempatnya, kan? Nggak perlu kepada tempat. Nah, ini orang nggak percaya. Fa'idza qala laka syakhsun, maka bila berkata bagimu oleh seseorang, inna syajarata lam ta'khuz mahallan minal ardi. Sesungguhnya pohon itu tidak mengambil ia akan tempat dari bumi. Masal itu masalah. La yusaddiqu aqluka. Ya, niscaya tidak mempercayai oleh akalmu dengan demikian ucapan tadi. Li'anna akhdaha mahallan wajibun, karena bahwa sungguh mengambilnya pohon akan tempat di bumi itu wajib. La yusaddiqul aqlu, tidak mempercayai oleh akal dengan tidak adanya tempat. Tidak adanya mengambil tempat. Nah, itu dia wajib. Sesuatu yang akal kita nggak menerima, nggak adanya. Ya. Nah, itu. Aman ini. Qauluhu muqaddimatun. Gantian, siapa? Ustaz. Ini sampai kitabnya.
Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Kakek, Masya Allah. Abu ya. Kalau masih belajar mah masih dianggap ini Ustaz. Oh iya. Bujangan kalau masih belajar apa namanya? Oh, berarti udah kakek tapi belum kakek-kakek gitu ya. Iya, kalau santri namanya santri. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu muqaddimatun wa hiya lughatan awalu kulli syai'in wa istilahan naw'ani. Muqaddimatul ilmi wa muqaddimatul kitabi. Fal ula ma yatawaqqafu alaihi syuru'u fil ilmi wa hiya al-mubadi'ul asratul masyhuratu. Wasaniyatu ta'ifatun la kitabi. Kudimat amamal maksudi liirtibatin lahu biha wa intiba'u biha bihi wal muradu huna muqaddimatul kitabi. Qauluhu pal wajibu alfa'u pa'u pasihiyati ka'annahu qala idza aratta bayana kulli min hadhil umuri salasati fal wajibu ila akhirih. Wa alam annal wajiba salasatu aqsamin. Zati Zatiyun mutlakun. Zatiyun mutlakun wa zatiyun muqayyadun wa ardiyun. Fal awalu kadatillahi sumia bidzalika li'annahu wajibun zatihi bima'na anna wujubahu laisa binadhiri li ghairihi wa wujubuhu ghairu muqayyidin bi syai'in. Wa tsani katahayyuzi lil jirmi sumia bidzalika li'annahu wajibun bizatihi bil ma'na al madhkuri wa wujubuhu muqayyadun bidawamil jirmi. Wasalisu kawujudina fi waqti ilmillahi wa wujudina bihi sumia bidzalika li'anna wujubahu laisa li dzatihi bal binazri li ta'alluqi ilmillahi bihi wa ya'ti mislu hadhil aqsamu wa ya'ti mislu hadhil aqsami fil mustahili bima yazharu fal mustahilu dzatil muqayyadi fal mustahilu dzatil muqayyadu ka'adami tahayyujil jirmi wal ardi kawujudina fi waqti ilmillahi indama fihi. Oke Ustaz, syukran. Masya Allah. Qauluhu muqaddimatun wa hiya lughatan awalu kulli syai'. Dianya muqaddimah secara bahasa itu awal segala sesuatu. Muqaddimah pendahuluan ya. Wastilahan nau'ani, dianya muqaddimah pada istilah itu ada dua macam. Muqaddimatul ilmi wa muqaddimatul kitab. Ada muqaddimah ilmu, ada muqaddimah kitab. Fal ulama yatawaqqafu alaihi syuru'u fil ilmi, maka bermula yang pertama yaitu muqaddimah ilmu, itu mah yang terhenti di atasnya mah oleh masuk dalam ilmu. Muqaddimah ilmu. Sesuatu yang kita kalau nggak tahu itu nggak akan susah untuk mempelajari satu ilmu tersebut. Wahya dianya muqaddimah ilmu itu, itulah al-mabadi'ul asyaratul masyhuratu, mabadi yang 10 yang terkenal ya. Definisi, istimdad, wadai'nya kan? Keutamaannya, hukumnya dan seterusnya. Wasaniyatu ta'ifatun minal kitabi quddimat amamal maksud lirtibatin lahu biha wa intifa'in biha fihi. Formula yang kedua, muqaddimah kitab itu ta'ifatun minal kitab, sekelompok dari kitab. Artinya bagian dari kitab juga. Muqaddimah kitab yaitu sekelompok dari kitab, quddimat yang didahulukan akan dianya sekelompok itu di depan maksud lirtibatin, karena ada hubungan, ada kaitan baginya kitab dengannya muqaddimah, dengannya ta'ifah, dan karena bermanfaat dengannya ta'ifah fihi dalamnya kitab. Nah itu.
Jadi mukaddimah kitab artinya sekelompok dari kitab, bagian dari kitab yang didahulukan, ditulis di awal tujuan sebelum isi kitab. Nah, karena ada hubungan nanti antara isi kitab dengan mukaddimah itu ada hubungan, dan karena sangat bermanfaatnya dengan mukaddimah dalam memahami kitab. Makanya ini namanya mukaddimah. Untuk memahami kitab tauhid harus paham dulu hukum akal yang 3. Wal muradu huna muqaddimatul kitab. Dan bermula yang dimaksud di sini itu mukaddimah kitab, bukan mukaddimah ilmu. Titik dulu Ustaz. Ya, harus banyak titiknya. Ustaz Najmir, ternyata hari ini pemilu, Ustaz. Pemilihan presiden. Jadi penitia kayaknya sibuk. Di sana Perdana Menteri kayaknya ya. Ya. Qauluhu fal wajibu al fa'u fa'ul fasihah. Nah, bermula ucapan syarih al fal wajibu itu bermula fa itu fa fasihah. Fa fasihah. Gimana Ustaz Fikri fa fasihah? Fasihah apa yang ditakdirkan syarat. Ya. Fa fasihah fa yang menjadi jawab syarat muqaddar. Makanya beliau menyatakan faka'annahu qala, maka seolah-olah musannif itu berkata ya. Jadi ada soal yang ditakdirkan. Iza aradta bayana kullin minan hadhil umuri asalasati fal wajib. Apabila engkau menginginkan akan penjelasan tiap-tiap dari ini perkara-perkara yang 3, fal wajibu, maka bermula wajib itu ma la yutasawwaru fi akli adam. Nah. Wa alam annal wajibah salah satu aksamen. Ketahui olehmu bahwa sungguh perkara wajib itu ada 3 macam. Yang mana 3 macam? Zatiyun mutlakun, wajib yang zati lagi yang mutlak. Zatiyun muqayyadun, wajib zati yang berkait. Wa ardiyun, wajib yang aridi. Fal awalu kazatillah, maka bermula yang pertama itu seperti zat Allah. Adanya zat Allah namanya wajib zati mutlak. Wajib karena dirinya, mutlak tanpa syarat. Summiya bidzalik, dinamakan akan dianya. Dianya ada zat Allah, dengan demikian wajib zati mutlak. Li'annahu wajibun li dzatih, karena bahwa sungguhnya zat Allah itu wajib karena zatnya. Apa maksud wajib karena zatnya? Bimakna anna wujubahu laisa bin nadri li ghairih. Dalam arti bahwa sungguh wajibnya adanya zat Allah tidak ada ya dengan dilihat bagi selainnya zat. Enggak tanpa syarat lah wajib. Wajib ada Allah kenapa? Ya memang enggak kenapa-kenapa kan. Wa wujubuhu ghairu muqayyadin, dan bermula wajibnya zat Allah itu tidak dikaitkan dengan sesuatu. Enggak ada alasan lah. Biasanya dalam ibarat yang lain ghairu mu'allal. Ghairu mu'allalah bi'illatin. Wajib zati. Wasani katahyudi lil jirmi. Bermula yang kedua, wajib muqayyad. Wajib tapi ada syaratnya. Maksud wajib muqayyad. Bermula yang kedua itu katahyudi lil jirmi, seperti mengambil tempat bagi jirim. Setiap benda itu mesti dia butuh kepada tempat. Summiya bidzalik, dinamakan akan dianya wajib, dengan demikian wajib muqayyad. Li'annahu wajibun bidzatihi, karena bahwa sungguhnya mengambil tempat bagi jirim itu wajib dengan sebab zatnya jirim. Artinya jirim itu mesti butuh kepada tempat. Bil makna dalam arti yang disebutkan di atas. Dan bermula wajibnya mengambil tempat bagi jirim itu muqayyadun. Itu disyaratkan bidawamil jirim, dengan adanya jirim. Setiap benda butuh kepada tempat, itu pasti. Kemudian kapan setiap benda itu butuh kepada tempat? Selama benda itu ada. Jadi selama benda itu ada, itulah kait. Wasalisu kawujudina fi waqtin alimallahu wujudana fihi. Bermula yang ketiga, wajib aridhi ini, itu seperti wujud kita pada waktu yang mengetahui oleh Allah akan wujudnya kita padanya waktu. Alimah itu aja. Kawujudina fi waqtin alimallahu. Seperti wujudnya kita pada waktu yang telah mengetahui oleh Allah akan wujudnya kita padanya waktu. Sebelum kita ada, Allah sudah tahu kan bahwa kita akan ada tanggal sekian.
Jadi untuk adanya kita di tanggal sekian itu wajib namanya. Mesti ada, wajib. Wajib karena apa? Wajib karena Allah sudah mengetahui kita ada, pasti ada. Itu wajib, berarti wajib aridi namanya. Bukan karena zat kita, tapi karena sudah diilmui oleh Allah. Sumya bidzalik, dinamakan akan dianya wajib dengan demikian, wajib aridi. Li'anna wujubahu laisa lidzatih, lidzatih hilang alifnya. Karena wajibnya ada kita pada waktu yang Allah sudah mengetahuinya, itu bukan karena zatnya. Karena bukan karena zatnya kita. Bal bin nadri, tetapi dengan dilihat li ta'alluqi ilmillah. Tetapi dengan dilihat bagi terikatnya ilmu Allah bihi dengannya wujud kita. Wa yati mislu hadhil aqsam fil mustahil fima yadharu. Dan datanglah oleh misil ini pembagian pada mustahil juga pada ma yang zahir iya. Artinya, sebagaimana wajib ada 3, wajib dzati muqayyad, wajib aridi, mustahil juga sama. Ada mustahil dzati muqayyad, mustahil aridi. Itu maksudnya. Fal mustahiluz dzatiyul muqayyadu ka'adami tahayyuzil jirmi. Maka bermula mustahil yang zati yang muqayyad itu seperti tidak mengambil tempat bagi jirim. Jirim nggak butuh kepada tempat selama jirim itu ada. Itu namanya mustahil. Mustahil zati muqayyad. Ini contoh mustahil zati mutlak. Nggak dikasih contoh ya. Ya seperti nggak ada Allah misalkan. Itu mustahil zati mutlak. Wal aridi, dan bermula mustahil yang aridi itu kawujudina. Seperti wujud kita fi waqtin alimallahu adamana fihi. Pada waktu yang mengetahui oleh Allah akan tidak adanya kita padanya waktu. Allah sudah menghendaki kita ada di tanggal sekian. Kemudian keberadaan kita itu enggak ada. Nah, wujud kita itu kita bilang enggak ada. Itu mustahil aridi. Mustahil. Tak mungkin terjadi. Nah, sudah ta'alluq ilmu Allah. Mungkin begitu Ustaz. Titik dulu, kembali ke Ustaz. Jirim itu apa artinya? Gue lupa lagi nih. Jirim. Benda. Oh, benda. Jadi kalau definisi dalam tauhid, jirim itu setiap apapun yang butuh kepada tempat. Cuma zat Allah nggak disebut jirim. Nah. Kullu ma ya'khudhu apa namanya? Ya'khudhu mahallan minal farak. Nah, kayak di atas tadi kan. Setiap yang butuh kepada bagian. Udara itu jirim, dinding jirim, semua yang butuh kepada tempat semuanya jirim. Ini di atas tadi Ustaz. Wal jirmu kasyajari kan? Pohon, batu, segala macam. Kalau listrik gimana tuh? Listrik. Aliran listrik misalnya. Iya. Kan dia butuh kepada tempat juga kan? Perlu juga dia juga ya. Arti tempat ini ruang kosong Ustaz. Enggak harus tempat yang kelihatan. Ya. Kayak udara kan butuh tempat juga. Kalau jisim Tengku. Sepintas masih sama ini di sini. Jisim juga kita artikan benda. Nanti di akhir pengajian mohon pencerahan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa Tengku. Soalnya itu Allah di atas arsy. Soalnya fiti saya banyak menyinggung ini debat dengan Wahabi Tengku. Jadi wallahu alam. Ini kita titik dulu Ustaz. Udah jam 7.30. Wallahu alam bisawil marji wal ma'ab. Titik Ustaz. Kalau istilah jirim